Oke, welcome back to Rupi Channel dengan saya Hairul Rizal. Kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana caranya bisa bekerja di kapal pesiar. Kebetulan occupation saya adalah seorang pelaut yang bekerja di salah satu kapal pesiar. Mungkin bagi teman-teman yang tahu tentang baju ini pasti sudah hafal ya. Saya kebetulan pernah kerja di company ini. Oke, mungkin banyak orang yang mikir bahwa, aduh, kerja di pesiar susah banget sepertinya. Apa aja step-stepnya kayaknya nggak tahu gitu ya. Saya akan coba menjelaskan apa saja sih yang bisa disiapkan sebelum sebelum bekerja di kapal pesiar. Yang kalian perlu persiapan, simak ya video ini sampai tuntas, jangan di skip. Yang pertama, kita prepare atau siapkan paspor. Jadi paspor itu sudah harus dan wajib. Jadi kalian bisa buat paspor dimanapun seluruh Indonesia yang biasanya expire dalam 5 tahun. Setelah mempunyai paspor, kalian bisa mengurus Seamen's Book. Kalian masih mengurus sendiri ya, tanpa bantuan dari agensi. Ini yang saya lakukan dulu. Jadi kalian urus sendiri Seamen's Book atau buku pelaut. Nah, itu biasanya bisa diproses atau dibuat di Syah Bandar. Kalau di Jakarta, kita bisa ke Syah Bandar di Tanjung Priuk atau dimanapun ya yang bisa membuat proses Seamen's Book atau buku pelaut. Nah, yang ketiga, kalian harus setelah mendapatkan punya paspor dan Seamen's Book atau buku pelaut, kalian bisa ke salah satu sekolah yang menyelenggarakan pembuatan sertifikat BST atau Basic Safety Training. Masih diurus sendiri, jadi biar biayanya bisa kita irit. Jadi sesuai biayanya tanpa ada tambahan apapun. Jadi kita bisa search di Google lembaga mana saja yang mengadakan sertifikasi untuk Basic Safety Training. Nah, biasanya di durasinya untuk mendapatkan sertifikat ini, kalian harus melakukan pendidikan sekitar 7 hari sampai 10 hari. Ada yang 14 hari juga. Nah, dalam 14 hari atau waktu yang ditentukan oleh lembaga tersebut, kalian harus melakukan pendidikan biasanya sih jam 7 sampai jam 4 sore. Nah, setelah itu barulah mereka akan rilis sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan setelah sekitar 2 sampai 1 bulan setelah proses pendidikan selesai untuk Basic Safety Training. Nah, BST ini biasanya berlaku sampai 5 tahun expirednya, dan ini bisa di-renew atau diperbaharui. Yang ketiga, setelah mendapat BST atau kalian sudah beres dengan pendidikan BST, kalian bisa melakukan pendidikan yang sama langsung di lembaga tersebut, mengambil sertifikasi untuk CCM atau Crowd and Crisis Management. Nah, CCM ini terbagi dari 2 sertifikat. Yang satu Crisis Management dan satu lagi Crowd. Jadi dua-duanya sama, itu terpisah harganya, dan biasanya keduanya berdurasi sekitar 2 hari atau 3 hari untuk melakukan pendidikan tersebut. Nah, setelah pendidikan beres, seperti biasa 2 sampai 1 bulan kira-kira mereka akan merilis sertifikat tersebut setelah kita beres melakukan pendidikan. So, paspor sudah di tangan, Seamen's Book sudah di tangan, BST sudah di tangan, Basic Safety Training, dan CCM, Crisis and Crowd Management sudah di tangan. Nah, barulah di sini kalian bisa apply ke seluruh agensi di seluruh Indonesia. Biasanya di Jakarta sangat banyak sekali agensi-agensi besar dan juga agensi kecil yang mempunyai link dengan company atau perusahaan di luar sana. Tips dari saya, carilah company yang bonafit, yang besar, yang tidak abal-abal.
Jadi kalian tidak harus takut tertipu. Yang kedua, kalian harus cari tahu, mungkin ada teman yang sudah berkecimpung duluan di dunia persiar melalui agensi tersebut. Nah, setelah apply atau memasukkan CV atau mungkin kalian cek di sosial media, ada vacancy untuk lowongan yang kalian cari, barulah kalian sebar CV kalian dan pasti agensi akan memanggil Anda. Saran saya satu, basicnya hanya bahasa Inggris. Itu modal kuat untuk bisa bekerja di luar negeri, terlebih di persiar. Lebih advantage lagi bisa bahasa French, Rusia, Italian, mungkin juga Spanish. Itu lebih bagus dan lebih gampang biasanya. Tapi minimum bahasa Inggris sudah aktif. Dan itu modal yang paling penting. Oke? Nah, setelah agensi menghubungi kalian, oh iya, sebelum situ, sertifikasi yang saya buat yang tadi saya jelaskan di atas adalah sertifikat yang diperlukan untuk yang bekerja di hotel department. Kalau kalian bekerja di deck department ataupun di engine, kalian harus melakukan pendidikan yang lebih atau sertifikat lain yang harus dipenuhi untuk melakukan persyaratan apply di posisi tersebut. So, yang saya jelaskan adalah untuk hotel department seperti saya. So, setelah kalian tebar agensi CV dan agensi udah calling kalian untuk interview, chill, relax, jalani apa yang agensi tentukan sampai proses interview user. User adalah company yang dimaksud. Biasanya sih dilakukan dengan Skype atau video call. Bisa di rumah, bisa di agensi tersebut, tergantung agensi. So, once agency call you and then terus ikutin aja cara mainnya atau ikuti aja prosedur agensi tersebut. Terus sampai user interview lolos, biasanya langsung dijelaskan dengan user tersebut. Dibilang bahwa contoh, kamu lulus dan kamu bisa bergabung sesegera mungkin setelah dokumen ready. So, itu artinya kalian diterima official dari company. Setelah itu barulah kalian mengurus-ngurus dengan agensi tersebut. Tanyakan lagi hal-hal apa saja yang perlu dilakukan lagi. Biasanya setelah penerimaan user interview lulus, biasanya agensi menyuruh kalian untuk melakukan medical check up, pembuatan visa. Ya, visa adalah salah satu akses atau katakanlah izin masuk untuk ke suatu negara. Seumpama saya akan join atau bergabung di kapal tersebut di salah satu negara Eropa. Jadi saya harus melakukan pembuatan visa Schengen untuk Eropa. Jadi baik lagi ikuti prosedur agensi tersebut. Ya, setelah pembuatan medical biasanya mudah-mudahan kalian sehat dan kalian lulus, medical certificate sudah mulai di tangan dalam beberapa hari dan akhirnya proses visa untuk lanjut. Semua agensi biasanya yang ngatur. Kalau untuk pengajuan visa susah untuk pengajuan perseorangan atau individual. Biasanya visa dibantu oleh agensi. So pasti dengan pembayaran ya. So nggak ada yang gratis. Agensi biasanya meminta sesuatu di balik itu. Ada yang pure, ada yang tidak minta lebih, ada yang minta uang rokok, ya kalian tahu sendiri seperti apa birokrasi di Indonesia. Oke, visa sudah ada, medical sudah ada, dan akhirnya menunggu kabar lagi selanjutnya dari agensi. Agensi biasanya, atau kalaupun kalian ada slot untuk join atau ada jadwal untuk join, biasanya langsung mengontak kalian. Kapan kalian mulai join? Tanggal berapa, di port mana, negara mana. Setelah join, ya udah itu resmi, kalian bawa welcome on board, kalian sudah di kapal tersebut. So, syarat saya atau penjelasan saya simple saja, perhatikan dari atas, atau kalaupun masih bingung bisa komen di kolom komen.
Mudah-mudahan video ini kalian suka dan bermanfaat buat semuanya. Thanks for watching. Bye.